Kamu juga sebagai orang tua hanya dibilang begini, kamu langsung masuk ke kantor polisi. Benar nggak itu? Sebagai orang tua, pakai ini. Kasus hukum yang menimpa seorang guru di Kendari dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara karena sekadar mengecek suhu tubuh muridnya di sekolah menimbulkan kekecewaan mendalam dari seorang netizen dengan akun @ibusirai1. Ia mempertanyakan logika hukum di Indonesia, mengingat tindakan mengecek suhu tubuh adalah kewajaran seorang pendidik yang berjiwa layaknya orang tua saat melihat anaknya sakit. Menurutnya, tindak asusila yang sesungguhnya adalah perbuatan yang jauh lebih invasif, bukan hanya interaksi fisik di tempat terbuka yang bertujuan baik. Ia mengecam keras orang tua murid dan aparat hukum yang menerima pengaduan tanpa telaah yang memadai, menyoroti bahwa kasus ini secara serius menjatuhkan marwah guru sebagai pendidik di Indonesia. Apabila tindakan wajar seperti mengecek suhu tubuh dapat berujung pada ancaman pidana 5 tahun, guru akan kehilangan inisiatif positif dalam mendidik dan mengajar. Ia menyerukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan keadilan dan martabat guru, agar tidak ada lagi kasus yang menghukum interaksi fisik wajar antara guru dan murid dengan tuntutan yang sangat tidak proporsional. Seorang guru di Kendari didakwa sampai 5 tahun penjara hanya karena mengecek suhu tubuh muridnya di sekolah. Bayangkan kalau seorang guru melihat muridnya sedang sakit atau kurang segar. Kamu pasti bertanya dong, kenapa dek? Saya lagi sakit pak, saya lagi sakit bu. Coba lihat, panas ya? Kenapa? Wajar dong itu. Apa kelakuan seperti itu dikatakan namanya kurang kerjaan apa? Suhu tubuh anak kita cek kan biasa kalau dia mengatakan bang. Coba lihat, kamu juga sebagai orang tua di rumah, kalau anakmu merasakan gak enak badan, pasti cek begini. Kalau kelihatan memang terlalu panas, baru bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Guru juga di sekolah pasti seperti itu. Luar biasa. Masa guru sampai didakwa 5 tahun penjara? Ini juga hukum di negara kita bagaimana sih sebenarnya ya? Sebenarnya hukum ini memihak apa sih, yang salah atau tidak? Apa karena hanya kasih uang lalu bisa bayar hukum di Indonesia ini? Luar biasa. Emang kalian kira orang tua murid itu, guru itu pergi ke sekolah hanya untuk mengerjakan seksual seperti itu? Apa mengecek tubuh anak seperti ini namanya udah. Kalau bajunya dibukain begini, diserudukin tangannya ke dalam bajunya atau dimasukin ke dalam celananya, barulah itu. Atau dibawa ke kamar mandi, cek seperti ini ke kamar mandi, dipegangin, baru itu. Kalau berdiri di depan terbuka seperti itu, dipegang begini, apa itu? Orang tua juga salah yang menerima pendapat dari anaknya yang mengatakan, atau aduan dari anak yang mengatakan, guru megangin saya. Ya dipeganglah, namanya pegang suhu, dipeganglah. Dokter berarti semua itu dong. Apalagi kalau dokter yang megangin orang yang mau melahirkan sampai ke dalam dipegangin, apalagi namanya itu. Luar biasa banget ini orang tua sama murid sekarang. Inilah yang saya bilang itu, guru orang tua kalau udah mengajari anaknya dari rumah sopan santun dan arahan yang benar. Sampai di mana batas-batasnya? Kalau kamu sudah mengarahkan sama anakmu itu, sampai mana batas-batasnya? Kalau di sekolah dipegang begini, masa iya itu? Sampai didakwa 5 tahun penjara, sampai guru tersebut mau sedang banding sekarang sama pengacaranya. Itu yang saya lihat di media sosial. Luar biasa banget. Kita sebenarnya negara kita ini mau jadi apa sih? Emang kalian kira guru itu sekarang itu kurang kerjaan? Ini sekarang yang sedang menjatuhkan marwah guru loh, yang begini-begini menjatuhkan marwah guru loh. Bagaimana guru mau berjiwa positif mengajari murid, sedangkan hanya ngelihat bikin seperti ini aja karena anak kelihatan panas, kelihatan sakit, itu namanya sudah mau masuk penjara. Jadi
Guru itu batasnya apa? Jangan bilang dong berarti guru itu sebagai orang tua anakmu di sekolah. Emang guru itu pembantu apa? Luar biasa banget. Ini keterlaluan loh. Negara kita ini juga bikin aturan keterlaluan kalau sampai guru hanya ngecek suhu tubuh di sekolah seperti ini, lalu didakwa 5 tahun penjara. Ini bagaimana hukum Indonesia? Bagaimana jaksa yang menjatuhkan hukuman? Bagaimana juga para polisi yang membuat dakwaan, yang membuat ini pengaduan-pengaduan yang bisa diterima seperti itu. Orang tua juga yang mengadu sampai ke kantor polisi sampai mana? Anakmu jangan sekolahkan, taruh di kulkas, taruh di lemari. Masa yang begitu aja kamu dicek suhu seperti ini aja udah aneh, sampai ke kantor polisi, sampai mau 5 tahun didakwa di penjara. Luar biasa sekali. Ini di Kendari loh kejadiannya. Saya tidak tahu sekarang udah bagaimana ini, tapi saya lihat di sosial media seperti itu loh kejadiannya. Ini kalau benar ini terjadi, murid yang mengadu juga sangat kurang ajar. Orang tua juga yang menerima aduan tanpa menelaah, tanpa melihat duluan, mempertemukan guru dan murid. Dan murid yang melihat di situ harusnya kamu pertemukan. Betul nggak aduan anakmu? Kamu juga sebagai orang tua hanya dibilang begini, kamu langsung masuk ke kantor polisi. Benar nggak itu? Sebagai orang tua, pakai ini. Share video saya ini supaya orang tua pada sadar batas-batasnya. Apa sih? Kamu kurang kerjaan sebagai orang tua ya? Saya juga orang tua loh. Dan anak saya pernah sekolah. Anak saya 6. Dan semua sudah pernah sekolah dari SD sampai SMA. Bontok saya sudah kuliah sekarang. Yang lainnya udah pada kerja, udah pada selesai sekolah. Udah pada selesai kuliah. Luar biasa negara kita ini. Ayolah pemerintah, perhatikanlah ini. Kembalikan marwah guru. Kembalikan juga marwah hukum yang benar. Biar jangan seperti ini. Share video saya ini supaya guru juga pada tahu, pemerintah juga tahu, bahkan aparat hukum juga tahu, dan orang tua juga memahami. Jangan menjatuhkan marwah guru. Karena dengan menjatuhkan marwah guru, kita sedang menjatuhkan marwah guru untuk mengajar anak kita tidak serius lagi mereka. Paham nggak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Divonis 5 tahun penjara plus denda 1 miliar gara-gara pegang jidat siswa yang lagi demam. Dan lu tahu kalau nggak dibayar 1 miliarnya, dia bakalan ditambahin kurungan 3 bulan penjara lagi. Nah, gila kan? Ada SD di kota Kendari, namanya Pak Mansur. Nah, dia itu lagi ngecek keadaan siswa yang lagi demam, tapi malah dilaporin sama orang tuanya gara-gara diduga Desania sebagai ketua majelis hakim yang memimpin putusan ini ya. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan Pak Mansur ini bersalah dan dijatuhkan vonis 5 tahun penjara serta 1 miliar rupiah ya, 1 miliar dan 5 tahun. Dari sekian banyaknya kasus yang gua tahu, kasus ini yang paling gak masuk akal, tapi kayaknya masuk rekening sih. Gara-gara pegang jidat murid yang lagi demam, Pak Guru Mansur divonis 5 tahun penjara. Jadi gini kronologinya. Kejadian ini di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ceritanya pagi itu mau upacara dan ada salah satu murid yang katanya lagi demam. Nah, murid ini nggak dibolehin upacara sama Pak Guru Mansur karena mungkin takut pingsan kali ya. Awalnya di kelas itu ada 2 temennya yang nemenin si murid ini. Tapi kedua temannya itu disuruh ikut upacara sama Pak Guru Mansur. Nah, Pak Guru ini megang lah jidat si murid ini buat mastiin beneran demam nggak nih anak ini. Tapi si murid ini malah ngirim voice note ke ibunya dan minta tolong. Gak lama datanglah keluarganya ke sekolah dan ngamuk-ngamuk. Terus Pak Guru Mansur ini dilaporin ke polisi. Dan lo tahu Pak Guru ini malah divonis 5 tahun penjara tanpa bukti yang jelas, dan kesaksian itu cuman dari murid itu aja. Padahal ada saksi juga yang lihat kalau Pak Guru Mansur ini memang bener cuman megang jidatnya aja. Dan saksi ini udah bersumpah, tapi hakim gak pertimbangkan itu. Sekarang banyak guru-guru yang minta bantuan ke PGRI untuk minta keadilan buat Pak Guru Mansur. Gimana menurut lo? Coba tulis komentar. Ini udah gak bener ini. Viral seorang guru divonis 5 tahun penjara cuma karena megang jidat muridnya. Jadi seorang guru yang bernama Mansur berumur 53 tahun baru-baru ini menghebohkan Kendari, Sulawesi Tenggara. Guru yang dikenal baik oleh murid-muridnya sampai teman-teman gurunya pun tahu, malah dapat tuduhan karena
terhadap muridnya. Jadi kronologinya, seorang murid yang berinisial SM ini tidak mengikuti apel pagi karena demam. Nah, Pak Guru Mansur ini berinisiatif untuk memeriksa si murid ini dengan cara memegang jidatnya untuk pengecekan suhu. Tapi siapa sangka sang anak ini membuat laporan kepada orang tuanya dengan menggunakan voice note mengatakan bahwa dia ketakutan bahwa Pak Mansur ini mau melakukan kepada dirinya. Nah, akhirnya orang tua murid ini melaporkan Pak Mansur ke pihak pengadilan Kendari. Tapi orang-orang terdekat Pak Mansur dibuat bingung karena tidak ada bukti yang mendasar. Nah, di saat kejadian itu ada cleaning service yang melihat dan menjadi saksi bahwa Pak Mansur tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Nah, menurut kalian gimana? Udah terlanjur divonis 5 tahun, tapi kalau memang ini benar fitnah, menurut kalian gimana? Coba komen. Terlihat beberapa guru, keluarga, dan sahabat merasa sangat kehilangan dan terpukul atas kejadian yang menimpa Bapak Mansur ini. Banyak yang bertanya-tanya, itu sebenarnya hukum di Indonesia ini berlaku untuk siapa sih? Untuk si kaya kah? Untuk orang yang berpangkat kah? Atau orang yang punya jabatan-jabatan tinggi dan nama-nama besar saja? Tapi untuk guru, pegawai bawahan, orang-orang kecil, ini gak berlaku hukum seperti itu tuh. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Gue pribadi merasa sangat kecewa atas keputusan yang diberikan pihak pengadilan kepada Bapak Guru ini, dan gue berharap semoga ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu memberikan keadilan untuk pihak guru di sana. Kita berdoa semua, semoga Pak Mansur mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya.